Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi an-nujaba al-bararatil kiram a'immatil huda wa masabihid dunya wa 'anit tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, muliakan seluruh dani-dani para pengdingsir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pembina dan ketua yayasan Hidayatud Darain Dasan Gres nggih bega ngonek teniki. Saya nggak pelungguh salah piran panitian. Tiang sanggupi ternyata dibani ngaji corona, terserahlah pelungguh. Kalau tiang ya sampun sanggupin piran gitu. Nagu panitian nelpon ampure. Dibani juluk makin ngaji corona isin. Akhir sampai makin. Nggih. Alhamdulillah, sepenting kita bisa bersilaturahim, bisa kembali bermuajahah, dan mudah-mudahan kita juga bisa bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mami nini tiang, ayahanda, ibunda tiang yang tiang banggakan, muliakan. Wabil khusus ada juga saudara saya satu pondok pesantren dulu, Ustadz Syai'un Ansori. Iya kancek lah elek Siti Bondo nggih. Beliau niki alim nggih. Kitabnya alhamdulillah kalah tiang nggih. Alhamdulillah tumben bertemu nggih. Nah niki wasilah majelis taklim Hidayatud Darain, dan kita bersyukur berkat niki kita bersilaturahim dan mudah-mudahan tetap istiqomah. Niki yang terpenting nggih, istiqomah. Karena tanda orang yang mulia apabila dia itu istiqomah dalam beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah wa syukrulillah yang pelungguh makin niki tepedait dalam keadaan sehat wal afiat. Ada sakit? Ada sakit mungkin? Cuma enggak sakit king. Nggih, lamun sak miring-miring tan melinggi niki sakit king. Tiang pelungguh walaupun 1 tahun lebih nggih, ada pandemi diumumkan oleh pemerintah, oleh media, ada meninggal dunia karena corona. Dara, alhamdulillah. Corona banyak, tapi insya Allah kalau meninggal ada. Makanya jangan terlalu ditakuti, nggih. COVID-19 ini kita hadapi biasa-biasa saja, marantan sak perlu batuk sak biasa nggih. Biar kita tetap terjaga imunitas tiang pelungguh. Mari berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Silaturahim niki
bagian dari ajaran agama Tiang Pelungguh. Silaturahim ini berarti kita sedang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara golongan kelak mendapatkan pertolongan Allah, perlindungan Allah di hari kiamat adalah man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku. Jadi Tiang Pelungguh makin niki di samping kita bersilaturahim juga hadir di majelis ilmu yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk taman-taman surga. Majelis taklim ini bagian dari taman surga. Dan siapapun yang sering hadir di taman surga di dunia, nanti pasti akan berada di taman surga di akhirat. Pasti para jemaah. Karena Tiang Pelungguh yang hadir niki pasti orang yang beriman. Dan orang yang beriman niki pasti masuk surga. Semuanya Tiang Pelungguh masuk surga. Namun ada kesalahan dek man tampuni, waktu sakaratul maut ya direndam sebentar. Mana-mana 500 tahun dulu di neraka gitu. Lagu mudah-mudahan jangan sampai ada yang mampir ke neraka. Karena panasnya api neraka niki tidak bisa kita bayangkan. Coba matahari saja jelu, gitu. Jaraknya dengan bumi 150 juta kilometer. Ini keterangan para ahli astronomi. Jelu niki jarak dengan bumi sekitar 150 juta kilometer. Masih panas. Makin doang ada sangampet niki nak tuan, si panas. Rombongan tiang muslimat di Bima dulu harlah. Si jauh tahu anjelu niki sehingga terlihat seperti bola. Padahal ribuan bumi disatukan masih lebih besar matahari. Satu matahari. Jaraknya 150 juta kilometer. Masih panas. Seandainya jaraknya 100 juta kilometer, mungkin tidak ada tumbuh-tumbuhan di bumi niki. Ndak tahu tewo pari, padi, panas. Apalagi panasnya api neraka. Nah, mudah-mudahan Tiang Pelungguh dijauhkan dari azab neraka. Sehingga Abu Nawas beliau menyampaikan barang-barang gitu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala quwa ala nahil jahim fahabli tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azim. Jadi beliau sampaikan, ya Allah, ya Tuhanku,
hambamu ini tidak pantas menjadi ahli surga. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kelalaian. Kata beliau, namun hamba juga tidak kuat menahan panasnya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi inilah hikmah yang pelungguh bersilaturahim, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti di hari kiamat, saat matahari berada di atas kepala tiang pelungguh, tiang pelungguh saat itu mendapatkan pertolongan Allah, naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanda Nabi, tiang pelungguh menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dan tiang pelungguh tiang lihat istiqomah dan ini sangat berharga para jemaah. Pelungguh sami yang berniat istiqomah ngaji, anda yang tak meninggal dunia dan insyaallah meninggal doa mata syahidan mata syahidan, meninggal dalam keadaan syahid. Jadi tiang pelungguh niki pasti akan meninggal dunia. Dunia niki bega ngonek umur. Ini atau kemungkinan miliaran tahun. Tapi yang jelas 100 tahun yang lalu tiang pelungguh ndit manara di dunia niki. Saya harap 100 tahun saya diwat. Angkat tangan. Beliau dah paling tua ni. Lagun deman satu pelungguh kan? Belum. 80. 100 tahun saya datang, kira-kira saya masih hidup? Angkat tangan. Yang jelas 100 tahun saya datang, yang pelungguh sudah tidak ada di tempat ini. Nggih. Ustazah Nufus Wandenara. Nggih. Sudah tidak ada semuanya. Siapa nanti generasi yang melanjutkan majelis ini? Tapi bersyukur, alhamdulillah pelungguh niki telah meletakkan pondasi di sini. Pondasi untuk kebaikan. Ini yang dilanjutkan oleh cucu-cucu tiang pelungguh ke depan. Amin. Okay. Seandainya nanti semakin ramai majelis taklim niki, semakin luas, semakin berkembang, tetap keutamaan adalah bagi pelungguh sami yang mendasari saat niki. Karena mendasari niki sangat sulit. Okay? Sangat sulit, sangat berat. Karena itu kata ulama ahli hikmah, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu bagi orang yang mendasari. Sekalipun nanti yang melanjutkan lebih maju hasilnya, lebih hebat. Menghasilkan para ilmuwan. Tapi tetap keutamaannya bagi tiang pelungguh yang mendasari saat ini. Alhamdulillah, ini yang terus kita istiqomahkan. Ini yang perlu terus tiang pelungguh istiqomahkan. Dan ini yang paling berharga. Tidak ada lain para jemaah. Keistiqomahan ini yang paling berharga. Sehingga orang yang istiqomah dalam beriman dan beramal soleh, hidupnya selalu tenang. Di dunia tenang, apalagi nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala bermanik, innal ladzina yaquluna rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, kemudian dia yakini
sepenuh hati, beriman, beramal soleh. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka turun senantiasa didampingi oleh malaikat dan menyampaikan jangan takut, jangan susah. Di dunia tetap tenang orang yang beriman, beramal soleh. Karena dia mendapatkan penghidupan yang baik. Penghidupan yang tenang. Diperkuat dalam ayat yang lain. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapapun yang beriman, laki maupun perempuan, beriman dan beramal soleh, laki maupun perempuan, dia akan diberikan penghidupan yang baik, ai hayatan mutmainnatan, penghidupan yang tenang. Kayun tirup tenang, kayun tirup senang. Saya ndek milih, saya ndek kayun. Semuanya kita ingin hidup tenang. Ndek kayun nara utang. Saya bida utang. Saya ada utang. Ada doa. Siapapun yang beriman, beramal soleh, Allah akan berikan ketenangan. Dia nara utangan bau sin bayah. Atau lamun dia nara sin bayahan, satu berutang, dia ni bayanan hadir wah. Amin basumu. Jadi yakin, niki janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang beriman, beramal soleh, Allah akan berikan penghidupan yang tenang. Karena akan lahir dalam diri orang yang beriman dan beramal soleh itu bersyukur. Sedikit maupun banyak nikmat dari Allah, tetap dia syukuri. Bagaimana tidak tenang hidupnya? Hari ini yang dia terima jadi kanduk daun ketujur, kanco urap-urap, senyum, gimana tetap senyum? Daun bian, daun lembain, kanco urap-urap, senyum masih? Nggih? Tetap senyum, tetap nerima apa adanya. Istilah niki kanduk ayam. Ayam niki nabi kena. Apa yang ada makan. Tetap tenang, tetap menerima, tetap senyum. Lemaru ada ayam taliwang. Ayam bakar taliwang. Apalagi tetap senang. Jadi sedikit maupun banyak selalu syukuri. Ini yang menimbulkan ketenangan. Ketenangan jiwa. Lagu lamun tiang pelungu tidak pandai bersyukur, tidak bisa bersyukur ja. Iya sa. Ya jadi dengan sakit hati itu doang. Nggih. Apalagi Malik serius tetangga selebih arak Malik. Nggih. Lamun dia tahu bersyukur, batur bede mobil, dia jadi pinang. Okay. Nah, lagu lamun tiang pelunggu tahu syukuri nikmat, akan hilang dari sifat iri hati. Okay. Akan hilang dari sifat iri hati. Saya enggak dengan satelon hati niki sekan jengken sakit atin. Dengan satelon hati niki jengken sakit atin.
dengan medue balai solah nia terjauh si ambulan. Okay. Itu karena timbul karena tidak ada syukur. Timbul rasa hasad. Dan siapapun yang punya penyakit hasad, berarti itu artinya hatinya masih ada penyakit. Masih belum sembuh. Dan hasad itu termasuk penyakit hati, dan siapapun yang hasad berarti sedang maksiat kepada Allah. Saya satolonati, dia itu sedang maksiat kepada Allah. Sebab Nabi para jemaah, hakikatnya yang mendapatkan nikmat, yang memberikan nikmat kepada orang lain itu Allah. Yang memberikan mobil kepada orang lain Allah. Yang memberikan rumah bagus kepada orang lain Allah. Yang memberikan ilmu, yang memberikan kedudukan, jabatan kepada orang lain itu Allah. Kalau itu kita iri, berarti kita sedang maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tapi kalau orang yang betul-betul beriman, beramal soleh, tidak pernah iri terhadap nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Jangankan iri para jemaah, kalau orang yang beriman dan beramal soleh itu dari segi dunia dia akan memandang orang lebih rendah. Dari segi akhirat dia memandang lebih tinggi. Maksud tiang lamun arak dengan napera niki tiang pelungguh berdua sepeda motor, bersyukur alhamdulillah dengan baik dinarak sepeda motor. Tiang pelungguh berdoain te mobil, alhamdulillah walaupun kijang kotak dengan bain dia berdoa mobil. Tapi kalau di segi akhirat tiang pelungguh lihat orang yang lebih tinggi. Kaya dengan toak niki walaupun kadu tunjang bongkok tapi istiqomah lumbar ngaji mu aku kok sehat. Oh, dia milih kalah. Nah, ini kalau orang yang beriman. Karena orang yang beriman dan beramal soleh ini menganggap dunia ini hanya tempat persinggahan, hanya tempat beramal soleh. Hanya tempat beramal, bukan tujuan. Orang yang beriman dan beramal soleh, hikmahnya yang kedua, selalu bersabar terhadap segala ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bersabar. Nabi pun bentuk ujian, selalu dia terima. Itu yang menyebabkan hati tiang pelungguh tenang. As-sabru indal bala. Karena ada keyakinan orang yang bersabar pasti mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang bersabar pasti nanti mendapatkan balasan Allah berupa surga. Apabila tiang pelungguh bisa bersikap sabar, itu yang menyebabkan hati menjadi tenang, sehat lahir dan batin. Okay. Itu obat yang paling mujarab. Karena kalau kita sabar akan menimbulkan ketenangan. Itu berpengaruh untuk kesehatan fisik tiang pelungguh. Niki penjelasan para
ahli medis, nggih. Maka dalam Islam sebagai orang yang beriman wajib bersabar. Kemudian yang ketiga atau diantaranya hikmah yang pelungguh beriman dan beramal soleh, ridho terhadap segala ketentuan Allah. Ridho terhadap segala ketentuan Allah. Sanggup jadi dengar ridho, Bu? Sanggup? Tidak ragu-ragu ibu-ibu nih. Sanggup? Anda selakian berjangkep Malik ridho tu. Kelelein. Tidak jawab, ini madu sedang. Jadi siapapun yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan penghidupan yang tenang. Itu yang terpenting dalam hidup tiang pelungguh. Makanya jangan sampai kita lupa diri. Kalau tiang pelungguh makin diberikan kelebihan berupa harta, gitu, ataupun berupa jabatan, pangkat. Karena dunia niki diibaratkan seperti sayap nyamuk. Kira-kira kalau ditimbang, letek berangkat, kira keberatan. Kurang lebih setengah gram. Kurang lebih setengah gram. Lagu mendingan lebih parah jawaban jemaah Haile Sadah Janupria. Kira keberat, letek berangkat, soon. Dasar garis ya kurang lebih setengah gram. Sebab kalau kita bayangkan para jemaah, ini belum kita berbicara tentang planet surga, neraka, arasnya Allah kalau kita bahas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ribuan bumi terpesupuk jari sekek lebih besar satu matahari. Di samping matahari ada bulan, ada bintang. Bintang niki lebih besar daripada matahari. Ruang doang kode. Tapi hakikatnya lebih besar daripada matahari. Bintang sasekek. Kemudian bangkitan kode, jarak terlalu jauh. Niki bintang sak paling rapat kanca bumi perjalanan balu tahun cahaya. Ndek balu tahun pesawat. Namun pesawat niki pira lo kebecat 1000 km per jam. Lamun cahaya niki kebecat 300.000 km per detik. Niki menurut teori Einstein. Per detik. Mau niki kenapa tiang pelungguh begitu menerima SMS atau WA dari Arab Saudi nyampe dalam hitungan detik? Karena kecepatan cahaya. Karena kecepatan cahaya. Nah, bintang sak paling rapat ke bumi perjalanan balu tahun cahaya. Muarak bintang perjalanan 10 tahun cahaya jarak. Arak selai tahun cahaya, arak 50 tahun cahaya, ada lebih dari 100 tahun cahaya. Mau keluar bintang ni kipir? Tidak bisa kita hitung. Para ilmuwan juga tidak bisa memastikan. Hanya memperkirakan jutaan miliaran. Karena begitu diteropong oleh alat mereka, marak ruan kelepuk niki yang berterbangan. Arak sabesupu, arak sabesengka. Dan tahu dihitung si luwe. Sementara jarak bintang yang satu dengan lain, itu bisa perjalanan 10 tahun cahaya, 15 tahun cahaya. Mau berembe kebelik alam raya ciptaan Allah. Bisa kita bayangkan. Baru bintang saja, belum planet yang lain. Kalau surga neraka ini planet yang belum bisa terdeteksi oleh alat kecanggihan mereka. Karena para ilmuwan menyampaikan masih banyak planet yang belum terlihat. Itulah alam gaib, surga, neraka, aras kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ia tersombong di bumi sakodek niki. Nggih, angkuh manusia baru sugih doang mun dia milih datang ngaji. Dia milih bersokok kan Jabartul.
Kembali lalu bersopon sugih ditung. Nggih. Baru berdua jabatan sekali doang dimilih ngaji. Na'udzubillah min dzalik. Padahal apapun keadaan tiang pelunggu, sekaya apapun, setinggi apapun jabatan tiang pelunggu, walaupun jadi presiden, wajib kita hadir ngaji. Wajib kita ngaji nutut ilmu, majelis taklim. Ya. Tidak boleh kita tinggalkan. Dakwah ini juga tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Jadi ampura, makanya tiang sering terlambat karena terlalu banyak yang terima jadwal. Okay? Lamu kedek terima laun engkau sarap bahasa wan sajari untuk milih datang. Okay, padahal lebih lelah kemangkin. Tadi malam tiang di Dasan Agung pulang jam 12. Terus makin sampai malam terakhir di Lombok Timur Mi'raj. Okay. Makanya tiang harus bagi-bagi waktu. Deman malik temui karena tiang terbuka juga. Biasa temui enggak antar nyerak boyak kemudian sabedait kelemak doang. Jangan kalau muka segol kelemak oleh malam. Okay. Jadi kadang-kadang isi terlambat para jemaah. Mohon doa supaya diberikan kesehatan, keafiatan. Jadi indik kape indik milih berdait layak lagu pelungguh saya takut layak corona gitu. Jadi tiang berusaha siapapun yang mengundang tiang berusaha untuk hadir. Mana-mana seberat. Gitu. Karena ruang lingkup tiang se-NTB. Tiang ke Bima kemarin ke Dompu ke Sumbawa. Di mana-mana iki. Makin untuk ngebel milih terlaik malik. Gitu. Karena banyak juga di samping asli Bima, Sumbawa, banyak juga semeton jaring tiang pelungguh yang transmigrasi yang di Dompu, gitu. Yang di Lanci, yang di Pekat niki, SP niki, termasuk di Lunyuk niki, gitu. Banyak sekali semeton jaring tiang pelungguh. Tiang Madik sampai telu malam dan cukup selaput milih terlaik, gitu. Jadi tiang lamun tegirang telang, ndek tapi telang. Dia milih berdait tinggi telang boyak jemaah boyak masyarakat karena yakin kalau kita silaturahim dengan ikhlas nggih, Allah akan memberikan tiang pelungguh yang terbaik menurut Allah, bukan menurut tiang pelungguh. Makanya silaturahim harus ikhlas, jangan karena apa-apa nggih. Kadang-kadang kita mau nyalon jadi itu jadi baru datang genem boyak batur harap batur juga tidak jalan doang mentelah kecewa. Lema lemunah jarimu darah pengengat terganti nomor HP terus ya. Berarti kita tidak ikhlas ya. Kalau kita dengan tulus jadi tidak jadi misalnya silaturahim ya, nyalon jadi napi pun jadi tidak jadi pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Tekican dari dewan itulah yang terbaik menurut Allah. Dia yang jadi dewan itulah yang terbaik menurut Allah. Ini kalau kita jalankan dengan ikhlas. Kalau kita jalankan itu yang menyebabkan hati kita tenang. Karena boleh jadi apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Allah. Begitu pula sebaliknya apa yang kita tidak anggap baik, tidak benar, itu yang baik menurut Allah. Karena itu kalau kita memohon, mohonlah yang terbaik menurut Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wahwa syarrul lakum man Allah. Boleh jadi apa yang kalian benci, tidak sukai itu yang baik menurut Allah. Boleh jadi apa yang kalian suka itu tidak baik menurut Allah. Jadi itu yang menimbulkan ketenangan para jemaah. Jadi lakukan silaturahim ini dengan ikhlas. Kalau ikhlas jadi tidak jadi itu yang terbaik pemberian Allah. Okay. Itu yang menyebabkan hati tiang pelungguh tenang. Okay. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi sekedik nggih, yang penting kita bersilaturahim karena ini juga dah masuk menjelang zuhur. Yang kasih kenang-kenangan dulu kalender nggih. Yang bercita-cita niki. Bercita-cita ingin kasih jemaah buat jilbab nggih. Lagu dia tahu miak sekedik. Saya nggak nului ngaji sampai Bima Dompu Sembawa. Ampun nak samai million darat sekat sampai ratusan ribu. Muntah minat sekedik-sekedik
laun nu jak mau nu jande jadi masalah. Jadi ya nabung dulu ada sak cukup nggih selapuk niki nggih. Karena bukan saja itu yang tiang mangkin niki luwe endah le desa-desa endeng semen, endeng tanah uruk, pemben digawe si desa talihan jo Covid doang ni. Jadi mungkin nak tiang jadi kantor desa. Gitu. Tapi enggak apa-apa selama kita bisa berbuat. Karena tiang pingin fokus bantu di yayasan, di majelis-majelis karena tidak tersentuh oleh program gitu. Kayak masjid, pembangunan musola, madrasah tidak tersentuh oleh program-program desa niki. Nggih. Lagu iya kondisi makin niki nggih. Karena rata-rata nggih, rata-rata karena kekurangan anggaran semuanya marah niki. Jadi yang sekedarnya bantu dulu nggih untuk majelis taklim niki 2 juta untuk operasionalnya atau terserahlah digunakan kemana nggih. Untuk kegiatan majelis niki berbagi nggih. Karena sekali lagi lampun dia tahu bagi sekedik-sekedik dia nyacap laun. Karena rata-rata seundang tiang yang dah makin luwe sedang membangun masjid musola rata-rata niki. Ubian Desa Agung paran jadi membangun ternyata sedang membangun juga nggih. Saya nggak sedek kota nggih. Jadi semuanya nggih sedikit asalkan merata nggih. Lagu minimal datang silaturahim ndek mampu beniki wah cukup nggih. Karena alhamdulillah pelungguh lamun mengundang tiang ndek perlu pelungguh pikiran selawat tiang nggih. Karena napi tiang sudah perjalanan dibiayai oleh negara. Nggih. Jadi sepenting kita bertemu. Lagu beda makin kanje sajudu nggih. Ieu hikmah pelungguh pilih penceramah jadi wakil. Lamun lain undang tiang mempikiran selawat nabi juga. Lamun makin nyandek tiang berselawat di pelungguh nggih. Alhamdulillah. Nah, syukur berdaya besilah itu penting nggih. Lamun niki-niki ja hal-hal lain nggih. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ada manfaat, ada barokah. Cuma endeng gamis bae nggih. Amun sake endeng gamis lemak selapun 10.000. Tung korupsi jadi telaun nggih. Nah, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umur, berdait ele dunia sampai demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ampura agung sinangpura. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita sesuai dengan yang dilakukan oleh si panitia tadi. Sesuai penjelasan guru, ada yang hayat menjelaskan, wala kamu pun adalah langsung muslimun. Jangan kamu mati sebelum menjadi orang yang beriman. Ketika mau ibu-ibu, amalan-amalan apa kira-kira diperbanyak menjadi ibu sehingga menjadi sisa karena produk kalian terima kasih. Banyak sekali sebenarnya. Kalau tiang pelungguh juga Rotibul Hadad, baca Rotibul Hadad, di situ juga ada amalan. Saya sering baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam kitab api ya niki lupa karang Minhajul Abidin kalau tidak salah nggih. Karangan Imam Ghazali terakhir ada riwayat niki ulama besar para jemaah, ulama belik syekh waktu napi niki terdatangi si sahabat, beliau ditemukan dalam keadaan menangis. Teboyak ke jelo, nangis. Teboyak ke malam, nangis. Nangis dong gawe. Akhirnya sahabat niki berketuan. Ya Syekh, napi ja penyusah. Coba cerita, coba barak tiang. Tiang mungkin bisa mencari jalan keluarnya. Tiang mungkin bisa membantu pelungguh. Napi jawaban Syekh niki, setiap terdait dalam keadaan nangis. Dia narak penyusah mugdait. Dia narak penderitaan mugdait. Lagu enggak mug tangis. Apakah herak
andai kak mati terbaik nyawa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Enggak mun takut dah, enggak mun tangis. Niki ulama besar para jemaah. Awenang niki yang pelungguh dianjurkan oleh ulama nggih, termasuk disusun oleh Syekh Haddad Ba'alawi dalam Ratibul Haddad niki. Ya Allah biha barang-barang nggih. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Niki mohon supaya tiang pelungguh meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian tiang juga dapat amalan nggih dari guru tiang, Tuan Guru Lalu Turmuzi Badruddin, baca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Selai kali kelemak, selai kali kebian. Jadi saya seamalan niki, saya seamalan niki waktu sakaratul maut terserminang tahun ini di surga. Ada di Prokunan. Ada nggih? Ada di Prokunan. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Coba Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ingat nggih, lain alih lain Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Tagun ning kembe bagus masih amalan Rajab makin nggih. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Nanti akan dijelaskan kembali nggih, ya, karena direkam, insyaallah nanti diingatkan. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Oh, kalian sekek. Kalian sekek nggih hadis dendek. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang awal-awal ilmu di Padang Guru. Gimana kan awal-awal ilmu dan awal-awal agama? Mohon penjelasan gambarannya seperti apa? Awal ilmu, Awal-awal ilmu dan awal-awal agama. ini seumur hidup nih tumben mau pertanyaan marah niki nggih. Awal ilmu, namun usuluddin ya baun deparan awal agama nggih. Ilmu usuluddin nggih. Nah lamun awal ilmu belik tak jelasan niki. Karena tapi yang jelas nggih, sajelas yang terpenting pertama adalah ilmu. Untuk mengenal Allah itu dengan ilmu. Mengenal agama dengan ilmu. Makanya kenapa di dalam riwayat ketika beliau bertahanus berkhalwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih, ayat yang pertama kali turun adalah tentang ilmu. Iqra. Nggih, bacalah. Jadi makna Iqra niki luas. Termasuk di situ beberapa penafsiran ulama tentang kewajiban kita menuntut ilmu. Nah, sehingga al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi aneh, lain-lain penjelasan ini. Ilmu tanpa amal jari. Artinya beramal tanpa berilmu ini tertolak. Ada dalam kitab Nabi Nazom niki bahwa mardudun terakhir niki yang lupa niki. Artinya beramal tanpa berilmu tertolak. Karena itu tiang pelungguh kenapa diwajibkan menuntut ilmu seumur hidup? Seumur hidup. Karena ilmunya Allah niki sangat luas. Semakin tiang pelungguh pelajari ilmu agama niki, semakin tampak kekurangan tiang pelungguh. Makanya ia tanda dengan ahli ilmu apabila
Sekali dengah pengajian, pirengan pengajian, nikmat. 2 kali nikmat, 3 kali nikmat. 1000 kali pun nikmat. Itulah ahli ilmu. Okay. Niki kalau kita jelaskan mungkin terlalu luas. Mungkin ada yang bantu. Tutup dan doa. Okay. Okay. Kalau kita bahas tentang ilmu mungkin terlalu panjang nanti. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wan isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Allahumma fiqh ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.